Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Hisan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Balaghatul Quran, yaitu tentang bab ijaz, itnab, qasar, dan hadaf. Nah, yang pertama tentang Balaghatul Quran terlebih dahulu. Balaghatul Quran itu apa sih? Yaitu keindahan atau keajaiban bahasa Al-Quran. Nah, di dalamnya itu terdapat bahasa atau kata untuk kita bisa mengerti tentang Balaghatul Quran dan memaknainya dengan baik dan benar, yaitu ijaz, itnab, qasar, dan hadaf. Yang pertama, tentang ijaz. Apa yang dinamakan ijaz? Secara etimologi, ijaz berasal dari kata aujaza yujizu ijaz, yang berarti meringkas atau memadatkan. Nah, secara terminologi dalam ilmu balaghah, ijaz adalah pengungkapan makna yang banyak dan padat dengan menggunakan lafadz yang lebih sedikit tanpa mengurangi ukuran atau kejelasan. Jadi mengurangi sebuah makna yang seharusnya panjang tapi menjadi sedikit tapi tetap jelas. Nah, di dalam ijaz itu masih memiliki sebuah macam-macam. Para ulama ilmu balaghah telah membagi ijaz menjadi dua macam. Yang pertama, ijaz qasar dan ijaz hadaf. Yang dinamakan ijaz qasar adalah pengungkapan makna secara singkat yang dilakukan dengan menggunakan lebih sedikit kata, namun tidak mencakup keseluruhannya makna yang dimaksud tanpa menghapus bagian dari kalimat itu. Contoh dari ijaz yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Di sini diartikan dalam kisos itu ada jaminan atau kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Ini adalah termasuk ijaz qasar. Apabila diperpanjang itu masih bisa kita jelaskan dengan makna panjangnya seperti ini. Tentang hukuman kisos yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karena dengan pelaksanaan hukum kisos, umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memperturutkan hawa nafsunya dan mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, lebih berkuasa, dan lain sebagainya. Dan di dalam sini dengan memberikan bermacam-macam perbandingan tentang perundang-undangan serta tingkah laku umat manusia, baik itu di timur maupun di barat, dan memberikan analisis beberapa pendapat para sarjana hukum. Jadi intinya di dalam surah ini tuh cuma menjelaskan bahwa kalau kita ingin membunuh seseorang atau memberikan jaminan seseorang itu cukup bilang harus dipikir-pikir dulu. Ya kalau bahasa panjangnya ya itu tadi dikatakan harus berpikir panjang, harus ada hukuman mati atau denda, seperti itu. Kalau contoh dalam bahasa keseharian, contohnya kita meminta bantuan kepada teman kita, minta tolong dong anterin aku ke tempat beli buku. Sebenarnya teman kita itu tidak mau nganterin. Nah, terus dia membuat alasan yang banyak seperti, sebentar ya, hari ini aku ada keperluan ini, hari ini aku ada tugas ini. Seharusnya kan kalau itu ijaz qasar kan tinggal bilang, maaf saya tidak bisa nganterin, cuma gitu saja. Tinggal bilang tidak bisa tetapi memiliki banyak alasan. Ijaz qasar itu ijaz yang sangat singkat. Dan yang kedua,
Yang sebenarnya itu masih banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran, tapi cuma saya sebutkan yang itu saja. Terus yang kedua yaitu ijaz hadaf, adalah pemadatan makna yang dilakukan dengan cara membuang atau menghilangkan unsur kalimat baik berupa kata, kalimat atau paragraf. Yang di ijaz qasar tadi kan apa itu, tentang mempersingkat makna tetapi tidak menghilangkan kata atau tidak menghilangkan sedikit pun dari kalimat. Lah ini kebalikannya, kalau ijaz hadaf itu harus dibuang, benar kata-katanya dibuang. Jadi makna yang seharusnya singkat, kalau kita ingin tahu maknanya ya kita harus memperdalaminya, karena ijaz hadaf itu ijaznya harus dibuang. Seperti dalam contoh surat Yusuf ayat 83. Was'alil qaryati bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal airal lati aqbalana fiha wa innal sadiqun. Yang artinya tanyalah penduduk. Sebenarnya di sini penduduk itu enggak dikatakan karena ahlun. Ahlun itu kan bahasa Indonesianya kan penduduk, tapi di sini kan enggak ada kata ahlun. Jadi kalau orang tidak memikirkan lagi, dia pasti gini, tanyalah negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami. Sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang benar. Nah, di sini yang dikatakan itu kan nggak mungkin kita akan bertanya ke sebuah negeri. Tetap, contohnya kita ingin mengetahui tentang permasalahan di Kota Blitar. Nah, di Kota Blitar ada sebuah gedung kabupaten. Gak mungkin kita tanya kepada gedung kabupaten, kan itu nggak bisa ditanya. Yang dimaksud ini saya garis bawahi, was'alil qaryah. Was'alil qaryah ini kan, was'alil qaryah ini tanyalah negeri tempat. Qaryah kan artinya kota atau desa. Lah disuruh bertanya ke sebuah kota atau desa kan nggak mungkin. Lah alil qaryah, sebenarnya ini tuh alil qaryah itu dihilangkan, yaitu ahlun. Ahlun itu artinya penduduk. Nah, kalau dimaknani yang sebenarnya yaitu adalah was ahlil qaryah. Nah, ini yang namanya ijaz hadaf itu dihilangkan kata ahlunnya. Ya, ini kebalikannya yang ijaz qasar. Kalau ini tuh dihilangkan, tapi sebenarnya maknanya tuh tetap sama. Tapi kalau kita tidak paham atau memahami maknanya itu, kita pasti salah mengartikan. Syarat-syarat ijaz, langsung saja syarat-syarat ijaz yang baik. Yang pertama, makna harus tetap lengkap dan jelas meskipun lafaz dikurangi atau dibuang. Yang kedua, pemadatan tidak boleh menimbulkan ketidakjelasan atau kimut yang tidak dapat dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Yang ketiga, harus ada indikator qarinah yang membantu memahami bagian yang dibuang atau dipadatkan. Yang keempat, pemadatan harus sesuai dengan konteks atau situasi ketika kita berbicara kepada orang. Yang kedua yaitu tentang itnab. Itnab itu secara etimologi berasal dari kata atnaba yutibu itnab, ya berarti memanjangkan tali. Seperti halnya itnab itu artinya kayak lebih panjang. Kalau ijaz tadi kan dipersingkat, dihilangkan. Nah, kalau itnab ini beda. Itnab ini artinya itu menambahkan kata di tengah kalimat atau memperkuat makna, menekankan atau memperjelas makna. Ini tuh lebih kayak kita itu diperingatkan, menegaskan sebuah makna. Nah, kembali lagi kepada tadi contoh dari itnab di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Ar-Rahman. Contohnya seperti kalian tahu kan, surat Ar-Rahman itu banyak sebuah kalimat atau lafaz yang diulang-ulang, seperti halnya fabi ayyi ala rabbikum tukadiban. Kenapa itu kok bisa diulang-ulang berkali-kali? Seharusnya kan cuma satu kali saja kan bisa. Nah, itu di situ
bisa dinamakan itnab atau pengulangan, tikror di situ, karena kita itu ditegaskan, diperjelas lagi bahwa kita itu harus nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Kita itu harus bersyukur, diberi banyak keberuntungan, diberi banyak kemudahan, itu kita harus beruntung. Nah, di dalam surat Ar-Rahman itu kenapa kok diulang-ulang? Karena di situ ditegaskan bahwa kita harus selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ditegaskan lagi kalau kita itu harus tahu diri, harus selalu bersyukur. Itu sebabnya dalam surat Ar-Rahman itu Fabi Ayi itu selalu diulang-ulang terus. Langsung saja kepada yang selanjutnya. Nah, itnab itu ternyata masih dibagi lagi menjadi 4 dan selebihnya masih ada lagi, tapi ini yang saya sebutkan 4 saja. Yang pertama, at-takror, pengulangan kata atau kalimat untuk menekankan makna yang atau menghilangkan keraguan seseorang. Yang kedua yaitu at-tafsil, menjelaskan setelah menyebut hal yang umum agar lebih jelas lagi. Al-i'tirad, menyisipkan kalimat di antara 2 kalimat yang sama untuk menjelaskan sebuah tujuan dalam lafaz itu tadi. At-tadzil, menyebutkan kalimat penjelas sesudah kalimat sebelumnya sebagai penguat. Itu pembagian-pembagian dari itnab. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi cukup itu saja yang saya tahu. Dan seterusnya silahkan cari lagi tentang itu di channel-channel YouTube yang lain atau buku lebih valid lagi. Terus langsung yang ketiga, hadaf. Hadaf ini masih sama, sambung dengan tadi ijaz hadaf tadi, masih sama, ini hampir sama ya. Secara bahasa diartikan sebagai membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Hadaf adalah menghapus satu atau lebih dari elemen dari struktur sintaksis yang utuh, mulai dari penghilangan huruf hijaiyah yang terlibat dalam membentuk setiap kata. Setiap kelompok kata hingga menghilangkan satu kalimat atau lebih. Hadif terbagi menjadi 5 jenis. Di sini tuh sebenarnya masih sambung, tapi ternyata di sini tuh hadif masih dibagi lagi. Ini masih tentang pembagian hadif. Hadif dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hadif mubtada atau penghapusan subjek. Mubtada dibuang karena sudah jelas atau untuk meringkas, seringkali ditemukan setelah fak jawab atau konteks cerita, yaitu terdapat pada surat Yusuf ayat 18. Bunyi bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Penjelasannya yaitu di sini kata amri atau kata ana, amron. Sini kan artinya mereka datang membawa baju yang dilumuri darah palsu. Yakub berkata, justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabarlah, itu yang terbaik bagiku. Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Intinya di sini itu cuma menjelaskan tentang kata amron atau amri. Itu kan artinya itu urusan saya. Amron kan kayak urusan gitu loh. Terus di sini nama Yakub ini berkata ini untuk menegaskan bahwa sikapnya adalah sabar. Intinya di situ dia itu Yakub itu bersabar tanpa harus menyebutkan urusan saya adalah. Nah itu. Yang kedua hadaf khobar. Hadaf khobar dibuang karena maknanya sudah dipahami dari konteks kalimat, terutama setelah wawu ma'iyah atau isim sarif.
Contoh dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang artinya, jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar bahwa Allah berfirman, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Setelah itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum-kaum yang tidak pernah diketahui. Penjelasannya, ayat ini dipahami sebagai wa in ahadun minal musyrikina, sebagai kaum atau firman kaum yang minta perlindungan kepada, biar ingat firman Allah bahwa dia orang-orang yang tidak pernah diketahui. Wa in ahadun, namun dalam kaidah lain, jika inna bertemu dengan isim atau khobarnya pasti akan sering tersembunyi. Maka itu yang dibuang adalah tentang ajaroka. Seharusnya ada kata kayak ajaroka ya. Karena saya juga masih agak bingung. Langsung saja kepada yang ketiga, yaitu hadaf fi'il atau fa'il. Kata kerja dibuang karena disebutkan maf'ul atau masdarnya, atau karena kondisinya sudah sangat jelas. Contoh dalam ayat surat Yasin ayat 58 yang berbunyi salamun qaulam mir rabbil alamin. Kepada mereka mengatakan salam sejahtera, sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Salaman, ucapan memberi salam. Ini menegaskan bahwa penghuni surga mendapatkan salam dan membuang kata kerjanya menambah pesan keagungan dan kekekalan situasi tersebut. Ini tuh salamun. Sebenarnya lafadznya itu kalau diperjelas itu menjadi yusallimhum. Terdapat masdar hum di belakangnya. Terus yang keempat tentang maf'ul bih, yaitu dibuang untuk menyamarkan subjek, mempercepat penyampaian, atau karena objeknya masih dianggap maklum atau tidak penting untuk disebutkan, karena kita sudah mengetahui maknanya. Seperti yang ada pada surat Yusuf ayat 82 tadi tentang was'alil qaryah, dihilangkan kata ahlun, yaitu penduduk. Bukan di sini karena ini dibuang, yang dimaksud was'alul qaryah itu bertanyalah kepada penduduk kota atau desa, bukan kepada bangunannya. Penyebutan qaryah lebih ringkas dan menegaskan kepada seluruh penduduk. Yang kelima, hadaf mudhof. Seringkali dalam Al-Quran kata pertama dalam struktur idhofah, pemilikan atau dibuang. Kata kedua mengambil posisi i'rab. Contoh dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Fajr ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa jaa'a rabbuka wal malaku shofan shofa. Tuhanmu datang, begitu pula para malaikat yang datang berbaris-baris. Di sini dijelaskan bahwa kata wajah rabbuka, Tuhanmu datang. Begitu pula para malaikatnya. Kata amrun itu seperti konteks secara akidah, Allah tidak datang layaknya makhluk. Yang dimaksud itu bukan Allah yang datang, tapi malaikat datang. Malaikat itu membawa kayak sebuah azab. Kayak datang adalah perintah atau azab Tuhanmu. Maka katamu pembuangan mudhof ini amrun disepakati oleh ulama para tafsir untuk menjaga kesucian makna. Jadi Tuhanmu datang, begitu pula para malaikat yang datang berbaris-baris. Kan
tidak mungkin Tuhan kita datang. Yang dimaksud ini tuh yang datang itu azab dari Allah itu. Langsung saja kepada yang selanjutnya, yaitu qasr. Qasr secara istilah mengkhususkan atau mengistimewakan sesuatu yang lainnya dengan ungkapan atau menegaskan lebih maksudnya. Nah, ini contoh dari tadi qasr, mengistimewakan, yang ada pada surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Di sini ditegaskan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita beribadah, kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah, ini penegasan atau penekanan ada salah satu kalimat pada surah Al-Fatihah tadi. Cukup sekian penjelasan tentang Balaghatul Quran bab ijaz, itnab, hadf dan qasr tadi. Mungkin saya cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf karena ini saya juga masih belajar dan berusaha memahami tentang ini penjelasan tentang ijaz, itnab. Mungkin masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.